Pada modul ini, kita akan membahas mengenai malicious software atau perangkat lunak berbahaya, mulai dari virus, worm, trojan, ransomware, hingga spyware. Nah, di sini kamu akan mempelajari bagaimana malware bekerja dan strategi dasar untuk melindungi sistem dari infeksi malware ini. Di sini kita akan melihat apa sih itu malware. Jadi sebelum kita mengetahui jenis-jenisnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian malware. Nah, malware ini adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang sengaja dibuat untuk merusak, mencuri, ataupun mengambil alih kendali atas perangkat digital seperti komputer dan ponsel. Malware ini bisa melakukan berbagai hal, mulai dari mencuri file, memata-matai aktivitas kita, hingga mencuri seluruh sistem agar tidak bisa digunakan lagi. Nah, intinya, kalau ada program yang tujuannya bukan membantu pengguna, tetapi malah menyakiti atau merugikan, itu bisa kita sebut sebagai malware. Lalu, bagaimana sih malware ini bisa masuk ke dalam sistem kita? Nah, jadi malware ini memiliki banyak jalur untuk masuk ke dalam sistem. Dan sebagian besarnya itu datang karena kelalaian manusianya sendiri. Berbagai cara paling umum antara lain yang pertama itu melewati email palsu yang berisi lampiran berbahaya, bisa juga melewati situs yang tidak aman atau link mencurigakan, bisa juga masuk melalui USB atau hard drive dari eksternal yang sudah terinfeksi malware, ataupun bisa dari software bajakan yang sudah disisipkan program jahat. Jadi malware ini tidak akan muncul begitu saja, biasanya kita sendiri yang tanpa sadar memberikan akses untuk masuk. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis malware. Di sini yang pertama itu ada virus, di mana dia itu bisa menyebar dan merusak file. Lalu ada worm, di mana dia itu bisa menyebar secara otomatis melalui jaringan. Lalu ada trojan, di mana dia itu akan menyamar seolah-olah menjadi program yang baik. Lalu ada ransomware yang biasa itu ditandakan dengan mengunci data serta meminta tebusan. Lalu yang terakhir ada spyware untuk memata-matai aktivitas dari penggunanya. Di sini kita akan mulai dari worm terlebih dahulu. Worm ini adalah bentuk unik dari salah satu malware karena dia tidak perlu dibuka atau diinstal oleh pengguna untuk menyebar. Begitu satu komputer terinfeksi, worm ini bisa menyebar secara otomatis ke komputer lain melalui jaringan. Akibatnya, jaringan jadi lambat, bandwidth habis, serta bisa crash sistemnya. Contoh yang pernah terjadi itu adalah serangan worm Aleview yang sempat menyebar di tahun 2000-an. Hanya dengan satu email, jaringan komputer terinfeksi dalam hitungan jam. Lalu ada jenis lain yang biasa disebut dengan trojan. Kalau tadi worm itu menyebar secara otomatis, trojan ini akan menyamar sebagai aplikasi yang terlihat aman. Nah, trojan ini akan terlihat seperti aplikasi biasa, tetapi di dalamnya sebenarnya berisi kod jahat. Biasanya muncul pada software bajakan atau aplikasi gratisan di internet. Begitu diinstal, trojan ini akan bisa mencuri data pribadi kita, memasukkan malware lain, ataupun memberi akses jarak jauh ke penyerang atau biasa kita sebut sebagai RCE. Jadi meskipun si trojan ini tidak merusak secara langsung, dia akan membuka celah serangan lain agar bisa masuk. Nah, kalau trojan ini diam-diam membuka jalan, jenis malware berikutnya akan jauh lebih agresif, yaitu biasa kita kenal dengan ransomware. Ransomware ini adalah salah satu jenis malware yang cara kerjanya itu akan mengunci file atau sistem kita. Lalu pihak penyerangnya akan meminta uang tebusan agar file atau sistem kita itu bisa dibuka kembali. Nah, biasanya ini akan muncul pesan seperti file kamu telah dikunci dan kamu harus membayar sebesar 300 juta rupiah untuk membukanya. Masalahnya, meskipun kita sudah membayar, kadang tidak ada jaminan file kita ini akan dikembalikan. Jenis ini sangat berbahaya terutama bagi organisasi ataupun individu yang menyimpan data penting. Contoh serangan ransomware ini yang paling terkenal adalah pada tahun 2017, yaitu ada disebut dengan serangan WannaCry. Di sini, WannaCry ini melumpuhkan rumah sakit, universitas, dan perusahaan di seluruh dunia.
Lalu untuk jenis selanjutnya itu ada yang disebut sebagai spyware. Spyware ini akan bekerja secara diam-diam di latar belakang sistem kita. Dan ia akan merekam aktivitas pengguna tanpa disadari, seperti mencatat setiap tombol yang kita ketik atau keylogger, bisa mengambil data login atau informasi kartu kredit, serta bisa mengirimkan data pribadi kita ke server penyerang. Spyware ini juga tidak akan merusak secara langsung, tetapi justru berbahaya karena tidak terlihat dan mencuri data sensitif tanpa gejala yang jelas. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis malware yang sering kita jumpai. Lalu kita akan lihat kenapa sih kita penting untuk mengenal perbedaan dari jenis-jenis malware ini? Karena tentunya setiap jenis malware punya cara kerja dan tujuan yang berbeda. Dengan mengetahui perbedaannya, kita bisa lebih mudah untuk mengenali tanda-tanda infeksinya, memilih cara pencegahan yang tepat, serta melindungi data pribadi lebih efektif. Karena malware bisa merusak tugas, file, bahkan privasi kita. Karena itu, waspada sejak awal adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan jika komputer kita sudah terinfeksi malware? Beberapa gejala umum kalau perangkat kita terinfeksi malware ini antara lain, yang pertama, komputer kita itu tiba-tiba bisa menjadi lambat, lalu bisa muncul iklan aneh atau jendela pop-up yang tidak jelas, atau kadang file kita itu hilang dan terkunci tanpa alasan, serta bisa aplikasinya itu berjalan dengan sendirinya. Jadi, kalau gejala-gejala ini muncul, besar kemungkinan perangkat kita sudah terinfeksi dan perlu dicek segera. Lalu, jika komputer kita sudah terkena malware, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, kalau kita sudah tahu tandanya, hal-hal yang harus kita lakukan jika kita merasa komputer kita itu sudah terserang malware. Yang pertama itu kita bisa langsung memutuskan koneksi internet supaya malwarenya ini tidak menyebar lebih jauh. Lalu yang kedua itu bisa melakukan scan dengan antivirus atau anti malware. Lalu kita harus segera menghapus file yang mencurigakan, terutama file yang tidak kita kenali. Dan yang paling penting juga kita harus mengganti semua password penting karena mungkin password yang lama itu sudah dicuri oleh penyerangnya. Dan jika perlu kita harus meminta bantuan teknisi atau guru TIK-nya untuk memastikan sistem benar-benar bersih. Jadi ingat, jangan panik dan jangan tergoda untuk membayar tebusan kalau kena ransomware, karena itu tidak akan menjamin data kita kembali. Jadi kita sudah sampai di penghujung. Di sini kita akan mengambil kesimpulan dari materi malware kita ini. Di pertama adalah malware adalah perangkat lunak berbahaya yang bisa mencuri, merusak, ataupun mengambil alih sistem kita. Cara masuknya itu bisa lewat email, situs tidak aman, ataupun USB yang digunakan secara sembarangan. Nah, jenis-jenis yang paling umum dari malware ini ada berupa virus, worm, trojan, ransomware, ataupun spyware. Dan pencegahan terbaik adalah kebiasaan aman dalam penggunaan antivirus, dan kalau sudah terkena, segera putuskan koneksi dan lakukan scan. Oke, jadi mulai sekarang, kalau kalian menemukan aplikasi atau file mencurigakan, jangan langsung dibuka, lebih baik waspada dulu daripada menyesal kemudian. Teman-teman kini mengenal berbagai tipe malware dan bagaimana cara mereka menyusup ke sistem. Namun, tidak semua serangan datang lewat kode berbahaya. Nah, masih banyak juga yang memanfaatkan kelemahan dari sisi manusianya. Itulah yang akan kita bahas di modul berikutnya, yaitu mengenai phishing dan rekayasa sosial atau social engineering.